Baik, sekarang kita akan lanjutkan dengan parameter-parameter yang perlu kita ketahui dalam panel elektronik, ya. Berdasarkan jenis yang pertama, itu bisa kita kategorikan kategori panelnya. Ini menjadi dua, yang satu yang namanya non emissive, ya. Yang kedua namanya emissive tentunya, ya. Nah, yang non emissive ini artinya tidak ada sumber cahayanya, ya. Tidak memancarkan cahaya sendiri. Tidak memancarkan cahaya sendiri, ya. Sedang yang emissive ini tentunya ke lawannya itu, ya. Jadi ini memancarkan cahaya sendiri. Oke. Sebagian besar yang dipakai di industri sekarang adalah non emissive, ya, non emissive, ya, karena sumber cahayanya itu terpisah dengan panelnya sendiri, ya. Jadi contoh non emissive, ya, jadi saya gambar di sini adalah LCD atau liquid crystal display, ya. Jadi liquid crystal display, panel liquid kristalnya sendiri itu tidak memancarkan cahaya, tetapi dia berupa seperti jendela, ya, seperti jendela yang memberikan cahaya itu lewat atau tidak lewat, seperti itu. Itulah fungsi LCD, sehingga dia tidak emissive, ya. Sehingga LCD-nya sendiri kadang bisa dipakai dalam beberapa mode, ya. Contohnya adalah mode reflektif namanya. Biasanya kita pakai itu dalam jam tangan elektronik, ya, jam tangan elektronik. Dimana kita membutuhkan cahaya dari luar untuk dimana cahaya dari luar itu nanti menjadi sumber cahaya dari LCD kita, ya. Nah, walaupun sebagian besar panel yang ada di industri sekarang adalah LCD, tapi banyak juga teknologi lain yang menarik, ya, yang dimana teknologi itu adalah dia emissive, yaitu menghasilkan cahaya sendiri, ya. Ini contohnya tadi CRT, cathode ray tube, ya. Teknologi pionirnya, ya. Atau ada yang namanya dulu PDP, dulu sempat populer, ini namanya plasma display panel, ya, PDP, atau layar TV plasma, ya, kalau bagi yang masih ingat itu, ya. Ada namanya TV plasma. Terus ada yang namanya OLED. OLED ini beda dengan TV LED, ya. TV LED itu basisnya sebenarnya LCD, ya. Nanti kita akan bahas. Nah, OLED ini tentunya organic light emitting diode, ya. Jadi itu panjangan dari OLED. Dan juga ada teknologi yang sempat dulu menjanjikan karena kemajuan teknologi manufaktur, itu namanya FED, atau ini singkatan dari field emission
display. Oke. Dan berbagai teknologi lainnya, tapi yang utama adalah yang ini yang sempat populer ya, atau sempat akan populer. Nah, jadi berdasarkan kategori panel kita dapat bagi dua, non emisif dan emisif. Ini adalah kemampuan dia, apakah panel tersebut hanya berupa seperti saya bilang tadi, jendela ya, itu hanya untuk membuka dan menutup cahaya, atau dia sendiri bisa menghasilkan dan tidak menghasilkan cahaya ya. Oke, terus parameter berikutnya yang kita perlu kenal dulu ya, itu adalah spesifikasi dari panel kita. Spesifikasi ya, atau speknya, spesifikasi panel datar ya, atau panel elektronik. Nah, tentunya parameternya adalah parameter fisiknya yang pertama. Physical parameter ya. Nah, tentunya kalau kamu beli monitor atau beli TV, yang pertama kamu akan lihat adalah parameter fisiknya, atau parameter bentuk bentuk fisiknya dia ya. Yang pertama adalah diagonal ya, diagonal. Biasanya ini yang dipakai untuk mengukur layar monitor atau layar TV ya. Jadi perhatikan, lihat diagonal itu adalah yang mana disebut diagonal, ini ya, panjangnya ini. Kalau ini monitor kita ya, monitor kita arah, tentunya kamu tahu lah, ini gambarnya pokoknya monitor panel kita ya, TV kita yang diagonal lah ini, pokoknya 3 inch sebenarnya ya, seperti itu. Nah, itu parameter fisik kalau kita cari TV-nya. Yang kedua adalah aspek rasio namanya. Aspek ratio ya, jadi berbagai generasi. Kalau kamu tahu mungkin TV zaman dulu ya, berbeda-beda generasi, itu TV-nya bentuknya seperti ini, seperti box CRT-nya ya, seperti box, walaupun sebenarnya tidak bujur sangkar ya. Jadi rasio antara ini pokoknya saya bilang X, ini saya bilang Y, rasio X banding Y, panjangnya itu namanya aspek rasionya ya. Jadi kalau TV kuno itu aspek rasionya biasanya 4:3. Ini TV itu dulu ya. Terus TV yang modern mungkin sudah 16:9, atau ada yang masih 16:10 ya. Jadi ini aspek rasio namanya, aspek rasio dari panel kita. Nah, tentunya aspek rasio panel itu biasanya per generasi berubah ya. Jadi sekarang hampir tidak, mungkin masih bisa, tapi susah untuk mencari TV dengan aspek rasio atau layar dengan aspek rasio 4:3 ya. Karena juga datanya juga sudah berubah, datanya juga saya rasa sekarang sudah 16:9 semua ya. Oke, jadi itu. Kemudian ada juga yang namanya resolusi ya. Jadi ini resolusi itu apa artinya? Ini artinya jumlah pixel. Oke. Nah, pixel itu adalah bagian terkecil dari TV kita ya, bagian yang, jadi kalau ini monitor kita, kalau kamu perhatikan di dalamnya, di sini terdapat namanya pixel. Jadi dia terdiri dari pixel-pixel ya, seperti ini. Jadi ini cuma tidak berdasarkan skala juga ya. Nah, pixel-pixel inilah di mana tadi arah
elektronnya kita tembak atau nanti arah datanya ya. Jadi gambarnya akan terbentuk dengan gabungan piksel-piksel ini ya. Tapi setiap piksel ini memiliki sebuah data khusus, data tersendiri. Umpamanya piksel yang ini biru ya, yang ini warnanya biru, warnanya setelah di display ya. Piksel yang di sebelahnya umpamanya warnanya merah, dan seterusnya. Dan ini akan nanti membentuk gambar yang akan kita lihat ya, ataupun gabungan warna yang akan kita lihat ya. Jadi itu resolusi, itu adalah jumlah piksel ya, jumlah piksel dari TV kita. Jadi contoh nama resolusinya tentunya kamu tahu sudah ya. Jadi contohnya adalah namanya VGA ya, VGA. VGA ini kepanjangan dari video graphic array ya. Oke, jadi ini salah satu resolusi yang paling kecil ya. Jadi ini secara horizontal dia jumlah pikselnya ada 640, secara vertikal ada 480 line. Jadi itu VGA ya. Dan seterusnya ada XGA ya. Kamu bisa lihat itu di catatan atau di buku catatan, atau kamu bisa Google sendiri resolusi ya. Terus ada yang namanya yang punya HD ya, HD. Itu namanya high definition ya. Oke, jadi ini range pixelnya itu sekitar 1280 720 ya. Jadi ini vertikal, horizontal, ini vertikal ya. Jadi ini artinya kesininya ada 720 baris ya, kesininya ada 1280 baris pixel. Oke. Dan tentunya yang terkini ada namanya 4K juga ya. Jadi jumlah pixelnya ini jauh lebih besar. Jadi arahnya kalau tidak salah 4000, ini ada juga sekarang 8K. Oke. Jadi ini kamu bisa search di internet. Ya. Jadi itu resolusi namanya ya, resolusi. Jadi kalau kita beli TV, apakah sudah HD atau sudah 4K atau sudah 8K ya. Biasanya 4K ini juga ada namanya UHD, Ultra High Definition ya. Oke, seperti itu. Kemudian apalagi? Jadi ini biasanya yang paling penting kita lihat ya. Kalau kita beli TV diagonal, aspek rasio mungkin per generasi berbeda ya. Jadi itu kita biasanya tidak begitu lihat. Resolusi ya. Jadi di ukuran diagonal dan resolusi itu saja. Tapi kadang kalau kamu melihat sebuah TV atau sebuah panel elektronik, untuk sebuah ukuran yang sama dan resolusi yang sama ya, ada TV yang jauh berbeda harganya. Ada yang TV yang sangat mahal dan ada yang TV yang agak relatif murah ya. Ini biasanya juga ditentukan oleh yang namanya formasi pikselnya ya. Karena formasi piksel ini juga dia akan menentukan kualitas gambar ya. Jadi piksel itu adalah kesatuan terkecil dalam data terkecil data visual kita ya. Oke. Nah, cuma piksel sendiri ini terdiri dari yang namanya subpiksel, yang terdiri dari secara yang paling umum itu adalah RGB. Jadi di dalam satu piksel, banyak ini piksel kita ya. Ini piksel kita di dalamnya terdiri dari 3 subpiksel. Yang satu umpamanya R,
Itu untuk warna merahnya. Data untuk merah. Yang satu adalah green. Ya, itu green dan blue. Mungkin saya blue, dan ini akan membentuk pixel kita. Ini satu pixel ya, seperti itu. Jadi di dalam pixel kita terdapat 3 subpixel atau pixel yang lebih kecil. Jadi ini nanti akan dikendalikan secara elektronik sendiri-sendiri ya. Di mana data R akan masuk ke sini, data G akan masuk ke sini, dan data B akan masuk ke situ. Oke. Dan satu pixel warna ini akan ditentukan kombinasi RGB kita. Umpamanya kalau data di pixel ini harus berwarna merah, maka nilai G dan B-nya akan 0. Ya, umpamanya dia harus berwarna kuning, maka nilai R-nya dan G-nya harus sama, sedangkan nilai blue-nya harus 0, seperti itu. Jadi percampuran antara 3 RGB ini akan membentuk sebuah warna terkecil yang tidak bisa yang akan dilihat oleh mata kita. Oke. Nah, jadi formasi dari subpixel ini akan juga menentukan kualitas dari gambar kita. Ya. Jadi untuk subpixel juga saya sudah tempatkan di buku catatan, kamu bisa lihat ya. Jadi kita akan bahas formasinya saja di sini. Yang pertama namanya formasi stripe. Oke. Nah, formasi stripe inilah formasi yang paling banyak dipakai di display atau di panel elektronik karena dia paling gampang dibuat ya. Jadi sebuah formasi stripe itu terdiri dari subpixel RGB seperti berikut. Jadi umpamanya ini adalah susunan pixel kita atau subpixel kita. Jadi yang namanya pixel adalah ini satu pixel kita. Ya, dimana datanya masuk RGB-nya seperti itu. Dan ini pixel yang berikutnya, ini pixel tetangganya dan seterusnya. Kamu bisa bayangkan seperti itu ya. Jadi ini satu pixel dan seterusnya. Ya. Nah, formasi stripe ini gampang dibuat karena kamu bisa lihat arah barisnya juga sama ya. Jadi tidak arahnya. Jadi secara manufacturing ini gampang dibuat ya. Bisa satu kali jalan sudah bisa dibuat ini ya. Kemudian yang color filternya atau filter warnanya, yang di sini akan ada nanti R-nya di sini umpamanya, green-nya di situ, blue-nya di situ. Ya, di sini RGB juga. Di sini juga RGB. Jadi perhatikan di sini R dia sejajar ya. Green-nya juga sejajar. Dan seterusnya. Seperti ini. Ini namanya formasi stripe ya. Nah, kamu bisa lihat jadi pergabungan warna untuk satu pixel ke arah horizontal ini sudah bagus ya. Sedangkan ke arah vertikal kita tidak akan dapatkan percampuran warna yang sempurna karena satu baris ini R semua. Satu baris ini green semua ya, dan seterusnya. Sehingga walaupun gampang dibuat karena untuk pembuatannya umpamanya kalau dia mau membuat yang R, yang G dan B-nya ditutup bisa ya. Sekarang R-nya tinggal dicetak ya. Jadi demikian juga dengan berikutnya untuk membuat green-nya, R-nya ditutup, green-nya juga dicetak sekali dan seterusnya. Jadi cuma 3 step kita akan dapatkan warna yang untuk formasi stripe ini ya, bisa kita dapatkan pixelnya. Oke. Sehingga formasi ini gampang dibuat tetapi tidak menghasilkan gambar yang sempurna atau gambar yang bagus ya. Sehingga ini relatif murah biasanya TV ini ya.
Nah, formasi yang kedua itu namanya formasi mozaik. Nah, untuk formasi mozaik ini juga sama, jadi sejajar semua ya, pixel subpixelnya sejajar semua. Cuma pencampuran warna akan dapat kita peroleh tidak hanya ke arah horizontal, tapi juga ke arah vertikal. Jadi ke arah vertikal di sini juga kita bisa tulis masnya dalam bentuk di sini G-nya, di sini B-nya, seperti itu. Ya. Sehingga di sini adalah B, di sini adalah R. Di sini adalah R, di sini adalah G. Ya. Sehingga setiap pixel kita akan dapatkan satu lengkap R, G, dan B, ya. Tetapi ke arah vertikal kita juga dapat R, G, dan B, dan seterusnya, ya. Jadi di sini juga dia nanti akan G, B, R, sini B, R, G, ya. Jadi untuk formasi subpixel ini tentunya akan sedikit lebih susah dibuat, ya, lebih kompleks sedikit. Cuma dia akan mendapatkan gambar yang lebih baik daripada formasi stripe, sehingga untuk TV ini kualitasnya lebih bagus, tetapi harganya sedikit lebih mahal, ya, seperti itu. Dan formasi yang paling complicated itu namanya formasi delta. Nah, untuk formasi mozaik ini sebenarnya kita sudah dapat percampuran ke arah horizontal dan vertikal, itu arah vertikal. Tetapi kita hanya bisa dapatkan percampuran ke arah satu dimensi, yaitu horizontal sendiri dan vertikal sendiri, ya. Percampuran yang lebih baik untuk warna itu bisa didapatkan dengan memakai formasi delta, di mana percampuran warna akan kita dapat ke arah 2 dimensi. Untuk formasi delta, seperti namanya, dia akan membentuk pixelnya subpixel, dia akan membentuk delta atau segitiga, ya. Formasinya seperti ini, di mana sini adalah R, di sini blue, di sini G, umpamanya seperti itu. Sehingga di sini kita akan buat segitiga lagi. Di sini akan kita buat R, di sini kita akan buat G. Sehingga percampuran warna didapatkan dari 2 dimensi, ya. Di sini juga RGB, di sini juga RGB, ya, dan seterusnya. Di sini akan kita pakai R, di sini kita pakai B, sehingga kita dapat RGB di situ. Di sini juga RGB, dan seterusnya. Oke, jadi ini namanya formasi delta. Di sini tentunya B, di sini tentunya G. Oke, jadi kamu bisa lihat di sini gambar yang akan dicapai akan jauh lebih bagus, ya. Tetapi untuk proses fabrikasinya tentunya akan lebih sulit. Sehingga untuk formasi delta ini mungkin displaynya akan menjadi mahal atau expensive, ya. Jadi itu untuk TV-TV yang jadi secara penampakan luar sama, tetapi secara harga mungkin jauh berbeda, ya. Jadi kita bisa lihat dari segi formasi subpixelnya. Berikutnya adalah parameter yang berikutnya adalah yang biasanya kita lihat di dalam pemilihan electronic display selain formasi pixel, itu adalah brightness-nya. Brightness and color, ya. Atau bahasa Indonesia terang dan warnanya. Oke. Nah, brightness ini biasanya juga dipengaruhi oleh sumber cahaya yang dipakai. Sumber cahaya, atau kalau panelnya sendiri itu adalah emisif, dia akan bisa menghasilkan cahaya sendiri, ya. Ini penting kalau kita mau aplikasikan
panel kita di lingkungan yang berbeda. Umpamanya kalau kita untuk aplikasi di luar ruangan, kita akan memerlukan brightness sebesar 500 sampai 1000 lumen, bukan lumen ya, kandela per meter square. Ya, nanti kita akan bahas ini fotometri namanya ya, satuan ini ya. Ini kenapa? Karena kalau di luar itu perlu brightness yang tinggi karena cahaya di luar terang ya, sehingga kita ingin membedakan cahaya yang ditampilkan oleh panel kita dan cahaya background kita atau cahaya ambient namanya ya. Tapi untuk aplikasi di dalam ruangan, kita bisa memilih brightness-nya antara 200 sampai 300 kandela per meter square ya. Penting ini ya, tergantung aplikasi. Contohnya seperti ini, kalau kita ingin menonton memakai proyektor ya, tentunya kita tidak bisa pakai di luar ruangan kalau siang hari ya, karena itu proyektor walaupun dia itu termasuk brightness-nya rendah ya, karena dia memakai pemantulan cahaya. Oke, itu contoh salah satu contoh ya. Kemudian color. Jadi kan sudah brightness ya. Jadi color itu gimana cara menghasilkan color dari RGB tadi. RG dan B. Ya, jadi R-nya kita, umpamanya R-nya kita memiliki skala kita anggap yang sederhana, contohnya 0 dan 1 saja ya. Ini terang dan gelap saja. G-nya juga bisa 0 dan 1, terang dan gelap ya, untuk green-nya. Blue-nya juga 0 dan gelap. Jadi dia memiliki dua level, ini namanya. Untuk masing-masing RGB ya, dua level. Jumlah warna yang bisa dihasilkan itu adalah untuk kasus ini jumlah warnanya adalah 2 kali 2 kali 2. Jadi kita hanya bisa menghasilkan 8 warna. Apabila RGB-nya itu masing-masing hanya bisa memiliki dua level ya. Yang tentunya yang pertama adalah hitam atau 000, blue 001, green 010, red 100 dan seterusnya, atau campuran, banyak red dan green itu yellow dan seterusnya. Cuma hanya ada 8 warna. Ya. Tetapi kalau kita umpamanya setiap red, green and blue-nya ini memiliki namanya grayscale, memiliki grayscale. Grayscale-nya umpamanya n bit. Ya. Jadi kalau kita pakai n bit, jadi karena digital ya. Jadi umpamanya kita kalau dalam hal ini kan ini 1 bit ya. 01 ini dihasilkan oleh 1 bit. Kalau n bit umpamanya 2 bit. Kalau 2 bit kan datanya kita untuk R ini ada 2 gini ya. Bisa 00, 01, 10, 11. Ini untuk R aja ya. Jadi kalau 2 bit kita bisa punya data 2 pangkat 2 ya. Jadi kalau 3 bit ini kan 2 pangkat 2. Kalau 3 bit 2 pangkat 3 ada 8 ya. Jadi kalau n bit, kalau kita punya n ini, jadi kita punya setiap R punya 2 pangkat n ya, di grayscale-nya ya. Jadi untuk warna R ini kita bisa variasikan sebanyak 2 pangkat n. Oke, sehingga jumlah warna yang kita dapat kalau untuk bitnya kita ada n bit data, untuk 3 warna adalah 2 pangkat n kali 2 pangkat n kali 2 pangkat n. Oke, jadi sama dengan 2 pangkat 3n. Ya, jadi ini adalah jumlah warna yang kita dapatkan dalam sebuah panel ya, tergantung jumlah bit data kita.
ya. Jadi ada contoh di catatan, kamu bisa lihat menghitung ya untuk yang 8 bit. Nah, parameter fisik yang berikutnya yang kita sering pakai ya, itu namanya contrast ratio ya. Contrast ratio atau rasio terang gelap ya. Jadi bisa disingkat CR. Jadi definisinya CR itu adalah rasio terterang per rasio tergelap. Jadi ini adalah saat pikselnya ya, piksel terang, ini saat piksel, ini piksel ya, ini bukan pixel, piksel gelap. Oke. Jadi ini juga penting dalam umpamanya sebuah, kalau kita tergantung kita melihat apa ya, pokoknya kalau kita melihat sebuah video di mana banyak situasi gelap, maka kontras rasio itu sangat penting untuk membedakan mana yang gelap dan mana yang agak sedikit terang sedikit. Ya, jadi contohnya kalau kita menonton film yang di syutingnya malam hari, ini kita memerlukan sebuah panel yang memiliki kontras rasio yang tinggi, sehingga kita dapat membedakan gambarnya. Ya. Contoh yang paling gampang untuk melihat kontras rasio itu adalah ketika kamu mau menonton pakai proyektor ya. Jadi kalau kamu matikan lampunya, kamu akan bisa lihat gambarnya dengan jelas, itu kontras rasionya tinggi. Tapi ketika kamu nyalakan lampu, maka gambarnya akan terlihat seperti kabur ya. Jadi itu adalah kontras rasionya rendah, karena itu perbandingan antara saat ketika pikselnya harusnya terang dan saat pikselnya harusnya gelap ya. Jadi itu namanya, kalau kita pakai proyektor, itu namanya ambient ratio, ambient contrast ratio. Jadi ambient contrast ratio, ada saya tulis ACR, itu biasanya umpamanya ini terangnya ya, kita harus tambahkan dengan terangnya cahaya dibagi dengan brightness-nya, ketika black sama brightness-nya cahaya. Ya, seperti saya bilang tadi, ketika kita nyalakan lampu saat menonton proyektor, maka gambarnya akan terlihat jelek ya. Itu adalah ambient contrast ratio-nya, sehingga dia berubah ya. Contohnya seperti ini. Umpamanya kita memiliki dua panel satu. Ketika dia terang, ketika dia bright ya, white ya, atau terang sekali, dia akan memancarkan umpamanya cuma 100 saja, 100 kandela per meter square. Oke. Tetapi kalau dia dark, dia akan mampu gelap sekali, sehingga dia akan mampu menghasilkan 0,1. Ya, ini panel satu kita. Ya, tapi dia tidak terang-terang sekali ya. Kita terus memiliki panel 2. Panel kita yang kedua, dia memiliki brightness itu besar, umpamanya 1000. Oke. Nah, sedangkan kalau dia gelap, dia tidak bisa gelap-gelap sekali. Dia hanya bisa mampu menampilkan paling gelap itu 5 kandela per meter square. Ya. Nah, sekarang rupanya kita lihat kedua panel, walaupun yang kanan lebih terang untuk brightness ya, untuk brightness maksimum, tapi kita bisa lihat kalau kita cari kontras rasio, maka panel 1 akan memiliki kontras rasio 100 per 0,1 atau kontras rasionya adalah 1000. Sedangkan panel 2 akan memiliki kontras rasio 1000 banding 5 atau 200. Jadi panel 2 akan memiliki kontras rasio yang lebih jelek, sehingga panel 2 akan lebih susah kita membedakan ketika situasinya dalam video itu adalah gelap ya. Jadi akan susah membedakan bayangan yang gelap ya. Namun
panel 2 akan jauh lebih bagus apabila kita pakai di luar ruangan. Contohnya apabila kita pakai ini untuk ada cahaya di luar ruangan ya. Cahaya umpamanya dia brightness-nya kita dapatkan 100. Pantulannya ya, pantulan cahaya dari luar ke monitor kita akan memiliki brightness sebesar 100 kandela per meter square. Sehingga kalau kita hitung ambient kontras rasio untuk panel 1 kita akan dapatkan adalah 100 plus 100 per 100 plus 0,1 ya. Jadi kita akan dapat ini akan menjadi 2 ya, sekitar 2 ya. Lebih kecil lebih besar sedikit. Sedangkan untuk panel 2 kontras rasionya akan menjadi 1000 ditambah 100 dibagi 100 ditambah 5. Jadi ini masih sekitar 11 ya. Jadi panel kedua sekarang menjadi lebih bagus apabila kita pakai di luar karena kontras rasio nya dia akan menjadi lebih besar. Jadi seperti itu ya, itu namanya kontras rasio. Hal lain yang kita juga biasa lihat dalam sebuah panel adalah namanya karakteristik spatial dan temporal. Nah, spatial dan temporal ini contohnya seperti ini. Spatial itu artinya ruang ya, spasial itu ruang. Jadi ini bagaimana keseragaman layarnya. Ya, atau uniformity. Dari kadang-kadang ada layar yang di tengahnya ada sedikit terang, malah di pojok kanannya kurang terang ya. Jadi tidak seragam layarnya ya. Ada juga yang namanya sudut pandang. Jadi kalau bagi kalian yang tahu monitor zaman LCD yang kuno ya, LCD kuno itu memiliki sudut pandang yang sangat kecil. Sehingga kalau kamu berubah dari arah tegak lurus, maka gambarnya akan sangat terdistorsi. Jadi ini sudut pandang juga penting. Terus ada yang 3, ini yang temporal. Yang temporal ini namanya frekuensi scanningnya. Frekuensi scanning seperti saya bilang tadi ya. Nah, kalau frekuensi scanningnya itu rendah, frekuensi scanning ada hubungan dengan respon dari LCD dan sebagainya ya. Jadi kalau umpamanya kita punya monitor, dia scanningnya terlalu slow ya, scanning data ya, maka nanti dia tidak akan dapat mendisplay gambar-gambar yang bergerak cepat ya. Contohnya adalah umpamanya kita nonton sepak bola, maka yang terlihat adalah bolanya akan membentuk seperti bersambung seperti itu ya. Karena pergerakannya sangat cepat, data yang sebelumnya di display di sini belum sempat diupdate. Ya, jadi seperti itu. Oke. Jadi itu juga penting, itu juga menentukan harga dan kualitas dari display kita. Dan tentunya parameter yang berikutnya adalah konsumsi energi ya, konsumsi energi. Ya, dan tentunya TV-TV modern semua sudah memiliki konsumsi energi yang sangat kecil ya. Tentunya nanti satuannya ini adalah efisiensi. Itu satuannya biasanya dalam namanya lumen per watt. Nah, ini akan kita bahas di video berikutnya apa artinya lumen ya. Dan yang terakhir adalah yang untuk parameter yang kita perlu ketahui adalah tipe pengalamatannya, tipe electronic addressing-nya. Ya. Jadi secara umum itu bisa ada 2, yang satu namanya passive matrix. Yang kedua namanya active matrix.
seperti itu ya. Nah, untuk ini apa yang dimaksud dengan pasif matrik dan aktif matrik kita akan bahas juga dalam pertemuan yang lain ya. Oke, itu saja saya rasa untuk kuliah yang ini. Berikutnya nanti kita akan bahas tentang radiometri dan fotometri ya. Sampai ketemu di kuliahan berikutnya.